Ya, Jadi kita mau bahas apa nih? Ngobrol apa nih? Rangga? banyak sebetulnya terkait obrolan tuh ya. Tapi kadang terbatasi. Terbatasi karena lupa, karena hukum, atau karena kepentingan. Hukum tata negara. Iya, betul. Ya, namanya hidup. Seru ini ternyata. Sekarang tuh Paranggombong lagi rame-rame. Betul. Gara-gara kemarin diaspal oleh Bapak kita Sadayana, Bupati Purwakarta. Bupati Purwakarta. Makanya lagi viral-viralnya banget nih Paranggombong. Ya lagi rame banget di sosial media itu kan ngobong. Tapi menurut Arangga dari segi view atau tempat ini tuh layak nggak sih buat dikunjungin orang? Ya sebetulnya segmentasi bang. Iya, Menurut saya ya. betul. Kalau orang yang suka tenang, apalagi dengan suasana air, gunung dan lain-lain sebagainya, cocok banget dan rekomendasi banget. Cuman saran doang sih ya, jangan di siang hari kalau kesini. Iya betul, jangan di siang hari karena panas banget. Karena lumayan ekstrim. Ekstrim. Ya udah mau uap air sama sinar matahari. Wah, kacau. Terus disarankan bawa pasangan nggak, Arangga? Pasangan ya, yo. Yang Iya. punya paling ya, kalau yang nggak Yang punya. punya boleh dibawa pasangannya karena Boleh. recommended banget buat teman-teman yang punya pacar terus pengen bikin video-video Sinematik sinematik pacaran bucin boleh. lah, cocok banget. Banyak. Itu apalagi ke area sana itu cocok banget. Waktunya sore, cocok pokoknya, View-nya lumayan bagus sih. mantap. Cuman memang ada beberapa yang harus dibenahi seperti ya tumpukan sampah. Itu balik lagi ke kesadaran wisatawannya gitu. Jangan sampai buang sampah sembarangan karena di sini sudah disediakan beberapa tong sampah. Jadi mungkin buat teman-teman yang nantinya akan ke Paranggombong harap diperhatikan sampahnya gitu. Jangan sampai berserakan seperti ini karena merusak banget pemandangan. Asli guys, pemandangan sebagus ini malah bakal jadi jelek kalau dirusak oleh sampah guys. Betul. Buanglah sampah pada tempatnya, buatlah mantan pada Temannya. oh. Oh. Jadi kita mau bahas apa nih, Arangga? Ngomongin mantan. Biar agak. Jangan Karena ngobrolin mantan. tadi guys di jalan tuh Arangga tuh kayak dejavu kalau kesini dia cerita. Enggak. skip. Tet ya, harus disensor. Ya dulu di Januari saya ngecamp di sini dengan teman-teman komunitas. Tahun berapa tuh? Tahun sekarang 2025 Januari. Sorry bukan Januari, April. April tepatnya di tanggal 12-13 April 2025. Saya ngadain ngecamp di sini dengan teman-teman komunitas. Cuman harus agak hati-hati juga ya, soalnya kan takutnya pas ngecamp tiba-tiba air naik pasang, wah lumayan ini kan jadi ambaraya. jadi ngojai guys, ngojai. Jadi harus ya, diperhatikan juga cuaca. Betul, dicek dulu BMKG-nya. Kadang gini di Purwakarta tuh Paranggombong tidak hujan, di kota hujan, pun sebaliknya gitu. Paranggombong hujan, ternyata di kota gak hujan. Nah, itu harus dicek dulu BMKG. Karena perlu banget, jangan sampai teman-teman udah jauh-jauh ke Paranggombong. Kalau bisa hujan. Kolaborasi sama BMKG ya. Ya betul, kolaborasi, telepon. Pak, ya kumaha Pak? Kira-kira pasang cuaca aman. Nah, ya kalau nggak mau hujan tinggal panggil Mbak Rara. Ya, nomornya ada di bawah ini. Bisa guys. Pawang hujan Indonesia. Enak banget sih semua buat ninja. Cocok sih kalau buat anak senja. Apalagi sambil dengerin lagu Hindi yang datang. Aduh, sorry guys. Anak-anak Hindi tuh cocok banget dikasih views begini dengan nuansa senja. Bukan takutnya sih,
kalau anak-anak senja kayak gitu pasti setiap waktunya atau setiap pemandangan yang indah kayak gini tuh bakal dijadikan puisi guys. Ya, Seperti katanya Arangga sekarang berpuisi nih guys. enggak. Ngawur. Ya uniknya anak senja tuh begitu bang. Ya betul. Kerennya. Apapun yang dilihatnya bisa jadikan puisi. Itu kan karya juga. Mungkin kalau Jalaluddin Rumi lahir di zaman era kita, mungkin Jalaluddin Rumi akan disebut anak senja guys. Iya betul. Karena setiap melihat pemandangan atau Apapun ciptaan sih. Tuhan, apapun, dia pasti menjadi bait-bait yang keren. Luar biasa. Karyanya sampai hari ini Ya. Tapi banyak karena orang. Rumi lahirnya di tahun yang dulu, jadi belum ada tuh Parang Gombong dan anak senja-senja yang lagu-lagu Hindi pun belum ada ya? belum ada. Dulu malah kayak apa ya? Kayaknya belum ada deh. Nah, tangga nada mungkin belum diketemukan. Baru tangga rumah. Iya, ada yang tangga kehidupan. Oh. Iya benar. Wah. Belum guys. Nah ini suasananya benar-benar sejuk banget. Dan buat teman-teman yang mau ke sini jangan lupa bawa pancingan. Bawa pancingan kalau bisa atau bawa lintar guys. Lintar. Karena cocok banget nih. Enak banget. Suasananya gunung, Danau. Tidak disarankan untuk jomblo. Bisa ngolang tarik ngejebar Tapi deh. cocok baru untuk orang yang baru patah hati. Ya, Karena suasananya tenang dan bisa menenangkan. Benar. Apalagi nih Arangga, kita bahas apa lagi nih? Tadi bang ngobrolin dunia ya. Oh, ya. Pasti selalu membahas tentang pengalaman, profesi dan lain-lain. Bang nih ngomong-ngomong Profesinya apa lagi? Profesinya apa? Multi sih guys. Multi apa itu teh? Multi talentan. Serba bisa. Multi tafsir. Asal Tommy Sitakuro lah. Yang lainnya bisa lah. Tahfid jangan lah. Kalau yang lainnya bisa lah guys. Cuman kalau yang sedang diguluti sekarang mungkin di dunia fotografi lah, videografi lah, multimedia di dunia ya digital lah. Oke. Nah ngomongin fotografi bang, kira udah lama belum sih terjun di dunia fotografi atau jadi seorang fotografer itu? Sebetulnya kita tuh dua-duanya fotografer guys. Tapi dia karena mancing ya saya jawab gitu lah. Jadi awal mula tahun berapa ya lupa lagi, dari zaman sekolah. Cuman kalau dulu emang belum serius, hanya sekedar lah, asal potret asal jepret, dan belum dijadikan ladang cuan lah. Tapi setelah era COVID ternyata dunia digital tuh makin merambah, kayak makin pesat gitu, berkembang pesat. Betul. Nah dari setelah COVID baru agak serius. Mungkin ya dari 2019-2020 lah awal mula agak serius. Masuk mungkin Arangga juga ya. Nah sayangnya tuh pas COVID kita nggak belum kenal deket. Ya benar. Itu sangat disayangkan. Kalau saya sih baru sebetulnya dari fotografi itu karena basicnya dari desain dulu gitu. Awal ya iseng-iseng motret, motret apa tuh? Dokumentasi event. Motret apa itu? Coba tetap apapun. Cewek guys. Kalau ada talentnya. Kalau ada talentnya, misal ada temen nih gabut dan juga free. Mau gak diajak hunting misalnya. Ya gitu belajar pada akhirnya ya pernah ada satu momen temen nelpon ngasih job untuk foto, padahal bukan fotografer sebetulnya, tapi ada job foto.
karena dijadikan tantangan pada akhirnya ya diambil, dan disitulah proses belajarnya tuh langsung terjun ke Ya, lapangan, langsung praktek ya. langsung berarti ya. praktek betul. Akhirnya ngerasain mana sih angle yang bagus, terus insting yang kuat di fotografi itu. Karena emang pada dasarnya bisa tuh karena jam terbang kita ternyata Bang. Hmm. Bukan ya, latihan perlu kayak nonton lah YouTube atau tutorial, tapi tetap ternyata jam terbang juga sangat Berpengaruh banget. berpengaruh banget. Betul. Karena suka ada momen-momen yang kita nggak dapat di tutorial, tapi di Di praktek lapangan. lapangan kita dapat. Iya. Kayak gitu. Kalau menurut saya tuh fotografi itu bukan tentang thinking, bukan tentang berpikir, Ya. tapi tentang insting. Ya, Nah itu yang harus diolahnya tuh, karena kita tidak tahu setiap setiap tempat, setiap kondisi itu kayak gimana gitu. kondisi cuaca. Iya. Makanya insting itu benar-benar harus diolahnya ya dengan langsung terjun di lapangan. Benar-benar. Tapi menurut Arangga, kalau gear sekarang ngaruh banget nggak, atau skills, kalau gear bagus tanpa skill juga gimana tuh Arangga? Atau ngaruh atau enggak ya? Kalau untuk konsep berpengaruh atau tidak sih berpengaruh, tapi balik lagi ke kunci dasar. Kalau menurut saya tuh dibanding posisi ya, yang pertama tuh skill dulu, Iya, baru ke gear. betul. Karena percuma dengan Gear bagus, gear bagus tapi skill masih. masih dalam proses lah. Iya. Tapi kalau kalian punya gear bagus, skill belum ada, boleh lah ajak kita ya. Iya. Karena simbiosis lah. Simbiosis. Kita sama-sama saling belajar Sama-sama aja, belajar lah. sharing-sharing. Karena kita pun belum termasuk profesional Ahli, ya, iya. belum pro banget. Cuman karena kebetulan bergelutnya di bidang ini, ya jadi minimal bisa lah. Betul. Kemarin ada nggak ya? Betul. Ya banyak banget lah hal-hal yang pernah kejadian sebagai seorang fotografer ya. Ya, banyak. Mau entah itu klien rujit, lingkungan yang kurang mendukung, Lingkungan kurang mendukung, diusir. Banyak sih. hujan, dan lain-lain lah. Hujan, kemalaman di jalan, telat, ya itu mah teknis lah, banyak banget. Banyak banget. Justru itu yang jadi pembelajarannya di situ gitu. Tapi ada nggak pengalaman aneh nih yang Arang nggak rasain selama jadi fotografer selama moto? Ada nggak? Mungkin kayak orang pernah moto acara nih Arang, di acara pengajian yang kayak harus ngumpul banyak banget orang, terus sementara kan lihat adab-adab santri-santri, ustadz-ustadznya tuh ke guru ngajinya tuh dengan yang harus nunduk kayak gitu. Iya. Sedangkan kita fotografer dituntut yang nggak bisa kayak gitu. Iya, bener, Itu kan jadi tantangan orang Bener. buat kayak kumaha ieu euy, sieun aya nu nyabok kan. Ragam lah ya. Ragam asli. Ya pernah sih kalau untuk foto event pengajian di pesantren, itu pernah punya kitanya juga menyesuaikan sebetulnya, karena kita memposisikannya sebagai fotografer, dan ya mau tidak mau mungkin bukan berarti kita menghilangkan adab kan, artinya bukan begitu, tapi lebih bagian dari jobs ya. Iya, jobs. Terus teknis di lapangan pun harus seperti apa, lebih ke situ sih. Jadi, dan alhamdulillahnya tuh ya lingkungannya mengertikan juga. Jadi sampai hari ini kalau untuk pengalaman yang dirasa aneh ataupun nyeleneh itu belum pernah sih. Kecuali kalau menghadapi beberapa klien yang agak rumit, terus lingkungan. Iya. Kita bawa lensa misalkan 30 atau 50. Nah, itu justru harus prepare banget lensa tuh, benar-benar. Jadi jangan sampai memaksakan lensa terus kita ngambil job yang kita tidak tahu lokasinya tuh seperti apa. Jangan memaksakan. Lebih baik kita sewa lensa sesuai kebutuhan. Itu sih kadang itu pernah dirasain juga. Tiba-tiba baterai gak kebawa, misalkan cuma bawa satu. Kalau baterai memori kan. Memori. Yang paling sering tuh memori. Memori ya, betul. Ketinggalan memori. Baterai pernah lah di beberapa, tapi memori yang paling sering. Paling sering ya. Paling sering. Betul. Mungkin sudah disampai penghujung pembicaraan kita Arang, ya, karena
Matahari Setelah sudah ini, mulai terbenam. ya matahari udah mulai terbenam dan kita mau ambil footage ini dulu nih guys. Nggak kesetujuan juga ya buat teman-teman yang mungkin membutuhkan untuk tim dokumentasi, Ya, baik foto, video, drone di event-event atau kegiatan apapun. Nah, itu bisa nanti koordinasi aja dan hubungi langsung admin nih ya, ada nih nanti ada di sini. bawah Set. ini. Baik, itu aja teman-teman untuk obrolan senja hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Yang baiknya silahkan ambil, yang buruknya tolong jangan diambil. Karena ini hanya sekedar senda gurauan aja. Kita Gabut. orang gabut dan mengisi waktu luang dengan ya menikmati suasana Paranggombong ini. Ya, tapi kita juga tidak melupakan kita pun harus tetap berkarya. Maka dari itu ya video ini dibuat oleh orang-orang gabut. Kita berdua orang-orang gabut dan ini adalah mahakarya Tuhan yang ada di belakang. Jadi buat teman-teman yang mau ke Paranggombong, langsung saja datang ke Paranggombong. Tepatnya di Desa Sukasari, Kabupaten Purwakarta. Desa Sukasari apa Kecamatan Sukasari, Kabupaten Purwakarta. Tiketnya cuma berapa tadi? 10.000. 10.000. 10.000 aja. Kecuali ada yang ngecamp itu beda lagi sih. Soalnya kalau ada camp ya. Iya betul. Pokoknya rekomendasi banget buat teman-teman. Oke, itu aja teman-teman. Terima kasih. Kita tutup. Saya Rangga. Saya Muhammad Fajri. Kita berdua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.